Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tunanetra Story. Terima kasih yang udah selama ini subscribe dan nonton video-video aku. Semoga terinspirasi ya. Kali ini aku akan bercerita mengenai penyakit yang aku derita selama 5 tahun ini, yaitu penyakit ablasio retina. Pertama kali aku terkena ablasio retina di tahun 2016, tepatnya tanggal 15 Januari 2016. Jadi waktu itu kejadiannya aku sedang beraktivitas di luar ruangan, kemudian aku masuk ke dalam ruangan dan perubahan siklus ya, dari yang tadinya terang menjadi ke agak gelap. Jadi aku nih nggak sadar kalau ada pintu, ada lemari saat itu di depan aku. Jadi aku kebentur lemari yang ada di depan aku. Saat itu memang nggak terasa banget ada perbedaan di retina mataku, karena penurunan penglihatan itu secara bertahap. Jadi pada saat awal aku terbentur itu hanya aku kompres-kompres aja matanya dengan air dingin saat itu. Mulai penurunan ablasio retinanya itu aku sadar sekitar seminggu setelah aku terbentur. Ya, aku mulai merasa ada benda-benda yang seperti kayak melayang-layang, benang-benang yang melayang di sekitaran mata aku. Tapi aku masih nggak sadar kalau itu ternyata retinanya sudah lepas. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu nih, ablasio itu penyakit apa? Ablasio retina itu bisa terjadi ketika retina mata kita lepas dari tempatnya. Biasanya ciri utamanya adalah adanya floaters atau bayang-bayang yang menutupi sekitaran mata, seperti ada benang-benang yang melayang gitu. Kemudian singkat cerita, setelah seminggu pasca aku terbentur di tanggal 15 itu, aku penglihatannya masih normal ya, masih fine-fine aja nih, masih belum terasa ada yang ganjil, hanya merasa ada benang-benang yang melayang itu. Nah, setelah 2 minggu pasca aku terbentur, aku mulai sadar ada yang salah nih dalam penglihatan aku. Aku mulai merasa kabur dan sedikit gelap penglihatannya. Jadi udah nggak sejernih ketika aku biasa-biasanya pada hari-hari sebelumnya. Itu singkat cerita, aku periksakan karena udah ngeh ya, nih udah sadar sama keanehan di mata aku. Akhirnya aku periksa ini mataku ke dokter spesialis mata langganan aku yang ada di Yogyakarta. Setelah pemeriksaan intensif, kemudian dokternya menyarankan untuk merujuk aku ke salah satu rumah sakit di Jogja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu 2 minggu pasca aku terbentur, aku periksakan ke rumah sakit. Sebelumnya kan memang sengaja aku stay di Jogja ya selama 1 hari. Jadi aku bawa-bawa barang nih, bawa-bawa keperluan aku selama aku tinggal di Jogja. Sebenarnya nggak boleh ya guys, untuk penderita ablasio retina itu nggak boleh bawa-bawa berat. Nah, tapi saat itu aku ngelanggar nih. Sebenarnya bukan ngelanggar ya, karena aku nggak tahu kalau ternyata ablasio retina itu nggak boleh bawa berat-berat. Jadi ya mungkin semakin memperparah kondisi ya, retinanya semakin robekannya lebih besar dari kondisi yang sebelumnya. Singkat cerita, disuruhlah aku operasi. Tapi karena birokrasi yang diterapkan di rumah sakit itu, ya begitulah, kalian bisa tahu rumah sakit di Indonesia seperti apa. Karena saking berbelit-belitnya, akhirnya tidak dilakukan tindakan untuk segera mengoperasi. Padahal sebetulnya ablasio retina itu lebih bagus kalau setelah jatuh langsung ditempel, jadi sel-selnya itu bisa kembali cepat pulih. Dan aku juga cari tahu lewat
penderita yang lain yang menderita ablasio retina, tindakan medis mana yang paling terbaik. Akhirnya aku menentukan di Jakarta. Aku bawa ke Jakarta. Akhirnya aku melakukan operasi pada tanggal 3 Februari 2016 di salah satu rumah sakit internasional di Jakarta. Dan itu pun aku juga nggak pilih dokter yang sembarangan ya. Aku pilih dokter yang terbaik di rumah sakit itu. Dan kalian tahu rumah sakit internasional bayarannya seperti apa. Aku mengeluarkan dana cukup banyak pada saat itu. Dan nggak ke cover di BPJS juga tentunya, karena rumah sakit swasta kan. Terus singkat cerita, aku disuruh nunduk selama 2 minggu. Jadi pasca operasi itu penderita ablasio retina harus melakukan segala aktivitasnya dalam posisi telungkup, kecuali mandi dan keperluan pokok pada umumnya ya, makan dan lain sebagainya. Dan itu durasinya kita dalam waktu 1 hari itu harus nunduk minimal 18 jam. Kalian bisa bayangin sendiri betapa nggak nyamannya, betapa seseknya. Waktu itu aku benar-benar sesek nafas nih, karena kan selama 2 minggu berturut-turut selama minimal 18 jam harus nunduk terus. Jadi posisinya kayak orang sujud gitu loh guys. Kita posisinya harus seperti itu karena retinanya biar nempel lagi. Jadi retinanya tuh kayak dilem, terus kita suruh telungkup supaya retinanya itu ketekan sama bola matanya. Jadi ya mau nggak mau harus nunduk selama 2 minggu itu. Pasca 2 minggu setelah aku melakukan operasi, aku kembali ke kotaku ya, pulang lagi ke rumah. Saat itu saudara-saudara pada nengokin, pada ikut bersimpati tentunya dengan apa yang aku alami. Saat itu juga aku nggak kebayang nih bakalan kena ablasio retina, karena hanya kebentur doang, hanya kasus kebentur aja. Kayak nggak nalar gitu ya guys, karena aku udah sering dari kecil sering kebentur sampai kepalaku berdarah. Itu pun aku nggak sampai kena ablasio retina, ini hanya kebentur. Dan apa ya, menurut aku kayak magic aja gitu, kok hanya kebentur sedikit aja kok bisa kena. Ya mungkin itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa mungkin untuk mengubah hidupku lewat jalan ablasio retina ini. Terus singkat cerita, selama 6 bulan kurang lebih aku mulai ke aktivitas normalku. Kebetulan saat itu aku udah lulus kuliah ya, lulus diploma 3. Jadi aku mulai cari-cari kerjaan nih, cari-cari lowongan pekerjaan. Terus sambil aktivitasnya normal seperti biasa lagi. Cuman ya itu syaratnya nggak boleh bawa berat-berat, maksimal kita boleh bawa itu 5 kg. Dan 2 kilo aja menurut aku udah berat banget nih guys. Jadi mataku itu kayak ngerasa ketarik gitu loh kalau bawa-bawa berat. Jadi memang jadi kayak manja banget gitu. Padahal sebenarnya itu bukan manja ya, bukannya kita yang mau, tapi memang peraturannya seperti itu. Orang-orang ablasio retina itu memang harus seperti itu. Setelah itu 6 bulan pasca aku operasi, ada keluhan lagi nih di mataku. Ada muncul seperti bulatan hitam, dan itu ternyata muncul katarak. Akhirnya 6 bulan pasca aku operasi, aku harus dibedah lagi buat pengangkatan silikon. Kan biasanya kalau ablasio retina itu karena retina aku pada saat itu jatuhnya bener-bener jatuh semua. Akhirnya dokterku itu mengambil tindakan untuk memasang silikon di mataku.
Terus akhirnya pada saat itu 6 bulan itu aku lepas silikonnya, lepas lagi, retinanya juga lepas lagi. Akhirnya dibawalah ke Jakarta untuk operasi kedua. Nah, pada saat itu mungkin karena aku nunduknya juga kurang, aku udah nggak semangat, udah nggak semangat lagi. Jadi mungkin ya kayak menyepelekan, ya udah kalau nggak sembuh ya udah nggak apa-apa gitu. Pada saat itu aku berpikiran seperti itu. Akhirnya hasilnya ya memang kurang maksimal, apalagi aku itu ROP. Jadi ROP itu retinopathy of prematology. Jadi retinaku itu lebih tipis dari retina orang pada umumnya karena aku lahir prematur gitu. Terus jadi kondisinya semakin menurun, ditambah lagi dengan aku diterima di salah satu perguruan tinggi di Surabaya dan aku harus kuliah, guys. Jadi kalian bayangin 3 minggu pasca aku nunduk dan aku operasi itu, aku aktivitas kuliah. Nah, itu dia yang mengakibatkan operasiku gagal karena aku pada saat itu kecapean, bener-bener full time banget kuliahnya dari pagi sampai sore, dan itu aku jalani selama berhari-hari. Akhirnya sebulan setelah aku operasi kedua, aku periksa ke dokter, akhirnya ya begitulah hasilnya. Aku nggak bisa lihat dokternya, aku nggak bisa lihat handphone, nggak bisa lihat apa-apa lagi. Akhirnya blindness. Ya sudah, aku mungkin harus menerima kenyataan itu. Memang pada saat itu aku galau banget, bener-bener galau karena aku harus gimana. Aku ini anak tunggal, aku anak satu-satunya dari kedua orang tuaku. Jadi aku bingung, aku harus gimana nih, karena aku anak satu-satunya. Aku harus lanjutin kuliah, aku harus kerja, aku harus menikah. Otomatis semua mimpi-mimpiku itu rasanya runtuh seketika. Berat ya untuk cerita ini karena aku serasa harus flashback lagi ke masa laluku yang berat-berat itu. Aku menjalaninya dengan sangat berat karena supportnya yang awalnya orang-orang pada support di operasi pertama, operasi kedua ini justru malah banyak sekali orang-orang yang seperti menjudge aku, seperti menyalahkan aku. Ada yang bilang, kok punya anak satu kondisinya kayak gini. Ada yang bilang lagi, kok dikasih ujian terus ya si Rani ini. Itu justru bukannya malah menjadi semangat buat kita, tapi justru malah menjatuhkan kitanya yang lagi down. Jadi untuk kalian yang ingin mendampingi orang-orang berkebutuhan khusus atau ablasio retina atau penyakit apapun itu, kalian jangan katakan sesuatu yang negatif. Berkatalah yang positif. Kalau tidak bisa berkata yang positif, diamlah. Jadi saranku nggak usah ngomong banyak-banyak. Daripada kita ngomong banyak tapi nyakitin, ya nggak? Daripada kita ngomong banyak tapi kita membuat orang lain down, membuat orang lain tersinggung. Jadi nggak usah ngomong banyak-banyak. Cukup doain aja. Cukup ikut berempati dengan tidak banyak ngomong. Itu menurut aku sangat penting ya. Karena dari omongan itu, lidah itu adalah ya kalimat lidahmu adalah, mulutmu adalah harimau itu ya. Aku anggap memang benar. Karena ya dari mulutlah orang itu bisa menjadi down. Kebetulan bukan hanya keluarga ya yang kurang aware. Mungkin nggak semua keluargaku kayak gitu. Mungkin ada juga keluargaku yang peduli, yang sayang sama aku, yang benar-benar ingin mensupport
Tapi setelah aku dengar kalimat negatif itu hanya dari beberapa orang sebetulnya, nggak semua keluarga aku bilang kayak gitu. Jadi aku menarik diri dari mereka. Akhirnya aku lebaran nggak ikut, aku acara keluarga sama sekali nggak ikut. Memang aku batasi, benar-benar membatasi banget pertemuan dengan keluarga. Terus akhirnya juga nggak terima tamu di rumah, karena aku ingin menjaga kondisi psikologisku supaya nggak tersinggung. Karena kan kita jauh lebih peka ya, seperti Sikdam contohnya. Mungkin kalian pernah mendengar nama Sikdam Hasim Gayo. Dia salah satu pemenang award dari kerajaan Inggris khusus tunanetra. Aku mengenalnya sekitar 1 tahun yang lalu. Kebetulan dia banyak cerita tentang kisahnya. Dia pun juga sama, merasakan apa yang aku rasakan. Dia ingin bunuh diri, aku pun juga sama. Saat itu aku juga ingin terjun dari hotel kamar aku menginap. Aku ingin melakukan tindakan-tindakan yang mungkin diharamkan ya oleh agama. Aku menyakiti diriku sendiri. Sikdam pun juga sama, hanya karena mendengarkan omongan dari orang lain. Jadi buat kalian nih, kalau kalian nggak mau dukung ya udah, nggak usah datang, nggak usah pura-pura empati, nggak usah melakukan hal yang berpura-pura. Nanti kalian juga bisa menjatuhkan orang itu. Terus aku selama ini juga dibully sama teman-temanku kuliah. Ya memang buliannya beda ya, nggak ngatain kamu tuh gimana, tapi ya bulian secara halus. Mereka membuliku secara tidak langsung, menjauhi aku ketika aku sedang berdiplomasi, berkomunikasi dengan mereka. Mereka kemudian jadi menghindar, jadi menjauh. Kita itu lebih peka ya guys. Jujur, setelah aku ablasi retina, perasaanku, semua feeling, indera pendengaran, indera perabaan kulit, semuanya itu jauh lebih peka daripada ketika aku masih low vision. Jadi apa ya, aku bingung karena banyak orang yang pengen support tapi padahal sebenarnya hatinya itu nggak main. Jadi jangan lakukan itu, lakukanlah yang baik-baik aja. Kalau kalian nggak bisa ngelakuin yang terbaik, mendingan nggak usah deketin sekalian, daripada kalian pura-pura deket, pura-pura care pada awalnya, tapi di akhirnya kalian nggak care. Ya buat apa? Ya nggak, malah nanti justru buat orang itu semakin down. Terus aku mau cerita apa lagi ya? Selama 4 tahun ini, besok tanggal 15 Januari aku ngerayain 5 tahunnya ablasio retinaku. Ini harusnya bukan ngerayain ya, kayak ulang tahun aja. Tapi menurut aku kisahku ini bersejarah banget buat hidupku dan buat hidup kedua orang tuaku, karena titik terendahku ada di sini, ada di ablasio retina. Sekarang hampir 5 tahun berlalu, aku mulai bisa fight, mulai bisa move on dari ablasio retina, dari bulian-bulian itu. Aku mulai bisa bangkit. Terima kasih untuk yang support. Tanteku juga, kebetulan yang deket rumahku ini, tanteku sama omku itu benar-benar support. Supportnya bukan support yang negatif ya, kayak saudara-saudaraku yang lain, tapi supportnya support yang positif, menyarankan untuk hal-hal yang positif, atau justru mereka berusaha melakukan sebisanya apa yang aku bisa tolong untuk Rani.
gitu. Mereka selalu bantu, selalu care. Alhamdulillah aku punya tante sama om yang masih sayang sama aku, masih peduli, masih care. Dan nggak hanya itu aja, keluarga lainnya juga masih banyak yang care, masih banyak yang peduli, masih banyak yang sayang sama aku gitu. Jadi nggak semua keluargaku jahat nih, nggak semua keluargaku ngatain yang jelek-jelek. Banyak juga keluarga yang support, yang selalu ada saat aku butuh. Itulah yang namanya benar-benar keluarga. Kalau sekarang gitu guys, aku nganggapnya adalah siapa yang tulus menyayangi aku, itulah keluargaku. Seperti layaknya orang-orang lain di sekitarku, contohnya dosen, teman yang care, itu adalah saudaraku. Jadi buat mereka-mereka yang nggak care sama aku, mereka itu bukan keluargaku, bukan aku anggap sebagai keluarga gitu. Dan perjalanan 5 tahun ini perjalanan yang panjang ya, karena aku ngalaminya berat banget. Kayak rasanya dunia itu akan berakhir, tapi ternyata esokan paginya mataku masih terbuka. Aku masih bisa lakukan kegiatan, aku masih bisa bernafas. Jadi aku harus melanjutkan hidup. Aku harus tetap fight, aku harus tetap bisa berkehidupan kembali seperti biasanya sampai nanti saatnya aku diambil. Jadi buat kalian yang kepengen bunuh diri, jangan lakuin itu, karena semua amal ibadah kalian akan sia-sia. Aku dulu waktu kebayang ada bayangan ingin bunuh diri, aku selalu menguatkan hatiku untuk ingat sama Allah, untuk ingat semua perintah-perintah yang selama ini aku lakukan akan jadi sia-sia kalau aku bunuh diri. Semua rukun Islam yang udah aku jalani, semua rukun iman yang sudah aku imani, itu akan hilang seketika dan kita nggak akan masuk surga. Kita hanya berhenti stuck di kematian, tapi di akhiratnya kita nanti langsung masuk neraka. Aku hanya kepikirannya itu. Makanya ada support system yang paling terpenting adalah Tuhan menurut aku. Ada Allah. Aku sering sholat malam, sering berzikir, sering murotal Al-Quran. Itulah yang menguatkan aku. Selain keluarga, selain mama papa, selain support dari orang-orang yang care sama aku, adalah Tuhan. Tentunya itu sebagai support yang paling utama ya. Kita harus ingat Tuhan. Oke, sekian dulu ceritaku kali ini. Semoga menginspirasi. Buat kalian semua, jangan menyerah, jangan putus asa. Buat kalian yang ablasio retina, hadapilah hidup ini. Jangan lantas menjadikan diri kalian menjadi hina. Enggak kok, kita masih sama kayak biasanya. Hanya keadaannya aja yang berubah. Hanya matanya aja yang berkurang kadar penglihatannya. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, kita masih bisa bahagia. Dan buat kalian, semangat terus. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.